Om Swastiastu. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari kelas 11 TKR 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Engine Manajemen Sistem. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maisa Frontal Mahardika, absen 19. Nama saya Omang Vasudeva, nomor absen 23. Nama saya Ikadya Aditya Saputra, absen 4. Nama saya Yusti Putu Murnia Putra, absen 20. Nama saya Nyomanuda Priyatama, absen 33. Nama saya Ekada Uno Rimbawo, absen 31. Oke, yang pertama, pengertian Engine Manajemen System. Engine Manajemen System adalah sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin dengan dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU, sehingga mesin dapat dikendalikan dalam performa terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan. Berikutnya, fungsi Engine Management System. Fungsi dari Engine Management System adalah suatu sistem untuk penyesuaian yang ekstensif atau secara luas pada kendaraan. Sehingga dengan melakukan penyesuaian pada komponen-komponen mesin seperti sensor, aktuator, controller, dan lain-lain, agar pengoperasiannya mesin dapat selalu dalam kondisi terbaiknya. Yang berikutnya, tujuan Engine Management System. 1. Performa engine yang tinggi. Yang kedua, irit dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang Maisa tadi jelaskan ya. Ciri-ciri mesin yang telah menggunakan Engine Management System atau EMS adalah menggunakan sistem injeksi dan pencampuran udara dan bahan bakar, menggunakan sistem pengapian elektronik atau komputer, memiliki pengaturan idle speed control atau ISC, menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan, memiliki malfunction indikator light atau MIL, memiliki protokol on board diogens atau OBD. Dasar kontrol EMS. 1. Kontrol EMS bahan bakar. Tujuan menggunakan sistem kontrol pada mesin adalah untuk memberikan dan menyajikan tenaga mesin yang terbaik melalui sistem kerja yang akurat, dapat diatur untuk menghasilkan emisi gas buang yang paling kecil. Penggunaan bahan bakar yang efisien menghasilkan pengendara yang optimal dalam segala kondisi kerja mesin, meminimalkan penguapan bahan bakar, dan tersedia sistem diagnostik untuk mengevaluasi kondisi sistem kerja, serta peralatan tambahan jika terjadi masalah pada sistem. Oke, yang berikutnya kontrol sistem induksi udara. Pada awalnya, fungsi piranti elektronik yang ada pada sistem induksi udara adalah hanya sebagai sensor, guna mengetahui jumlah atau volume udara yang masuk ke intake manifold dan temperatur udara agar ECU dapat menghitung massa udara yang dimasukkan ke ruang bakar. Dewasa ini mengontrol telah dapatnya induksi khususnya pada aturan rendah untuk mengontrol putaran idle dan putaran tinggi guna meningkatkan efisien volumetrik. Skema sistem kontrol udara terlihat pada gambar skema sistem induksi udara berikut. Tujuan yang diharapkan dari sistem kontrol engine pada saat engine bekerja pada putaran idle adalah untuk menyeimbangkan torsi yang dihasilkan dengan perubahan beban engine sehingga mesin dapat tetap berputar secara stabil meskipun ada penambahan beban-beban aksesoris seperti AC, power steering, beban-beban listrik lainnya, dan proses terhubungnya transmisi otomatis. Untuk menyajikan putaran rendah yang halus dengan emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar
yang rendah meningkatkan lebih dari 30% pemakaian bahan bakar di dalam kota digunakan pada putaran ideal. Untuk mengontrol putaran ideal ECU menggunakan input dari water temperature sensor, throttle position sensor, air conditioner atau AC, transmisi otomatis power steering, sistem pengisian, charging system, putar mesin dan kecepatan mesin. Kontrol sistem pengapian. Tujuan pengontrolan mesin pada sistem pengapian adalah untuk memberikan sistem pengapian yang optimal sehingga dapat tercapai torsi yang optimum, emisi gas buang yang rendah, irit bahan bakar dan pengendaraan atau pengendalian yang baik serta meminimalkan engine knock. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor Engine Measurement System atau EMS. Yang pertama, Engine Coolant Temperature Sensor. Engine Coolant Temperature Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin di dalam mesin. Kemudian yang kedua, Intake Air Temperature Sensor atau IATS. Intake Air Temperature Sensor atau IATS ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang akan masuk ke dalam katup intake atau throttle. Kemudian yang ketiga, Throttle Piston Sensor atau TPS. Throttle Piston Sensor atau TPS ini berfungsi untuk mengetahui derajat pembukaan katup gas atau throttle. Kemudian yang keempat, Accelerator Pedal Position atau APP. Sensor Accelerator Pedal Position atau APP ini berfungsi untuk mengkonversi kedalaman injakan pedal menjadi signal listrik yang selanjutnya dikirim ke ECU mesin. Kemudian yang kelima, Air Flow Sensor. Air Flow Sensor ini berfungsi untuk mengetahui flow atau banyaknya aliran udara masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian selanjutnya yang keenam, Intake Manifold Absolute Pressure Sensor. Intake Manifold Absolute Pressure Sensor ini berfungsi untuk mengetahui tekanan udara masuk. Kemudian yang ketujuh, Sensor Induktif pada distributor. Sensor induktif pada distributor ini berfungsi sebagai sensor putaran mesin, sebagai tanda saat pengapian, sebagai tanda saat injeksi, dan untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi, serta untuk mendeteksi posisi crankshaft. Kemudian yang kedelapan, sensor half pada distributor. Sensor half pada distributor ini berfungsi sebagai sensor pemutaran mesin, sebagai tanda saat pengapian, dan sebagai tanda saat injeksi. Kemudian yang ke-9, Crankshaft Position Sensor atau CKP. Crankshaft Position Sensor ini berfungsi sebagai sensor putaran mesin, sebagai tanda saat pengapian, dan sebagai tanda saat injeksi, sama fungsinya sebagai sensor. Kemudian yang ke-10 terakhir, Camshaft Position Sensor atau CMP. Sama fungsinya seperti CKP, tapi ini lebih ke posisi camshaftnya. Sensor dalam posisi camshaft gitu maksudnya. Oke, yang 11, sensor knocking. Sensor knocking ini berfungsi untuk mengetahui terjadinya knocking dari sistem closed loop pengapian dan mendeteksi oktan bahan bakar. Dan yang ke-12, oxygen sensor. Oxygen sensor atau sensor gas buang berfungsi untuk mendeteksi atau memeriksa emisi gas buang dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang, atau menentukan apakah mobil bekerja dengan campuran bahan bakar yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemudian yang ke-13, Visual Speed Sensor. Visual Speed Sensor ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan kendaraan berjalan atau bermanuver, yang dalam artian sensor ini berada pada speedometer dan fungsinya untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan, kurang lebih begitu. Actuator Engine Management System atau EMS. 1. Relay pompa bahan bakar. Relay pompa bahan bakar berfungsi untuk mematikan kerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. 2. Injektor. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar
menuju ke intake manifold atau ruang bakar. Yang ketiga, idle speed control atau ISC. Idle speed control atau ISC, idle air control atau AIC berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran idle atau stasioner pada kendaraan. Yang keempat, coil pengapian. Coil pengapian berfungsi untuk mematikan tegangan listrik dari api yang kemudian diteruskan ke busi. Yang kelima, lampu indikator engine check atau malfunction engine lamp atau EMEL. Lampu indikator engine check berfungsi untuk memberikan tanda kerusakan engine pada sistem EMS. Oke, saya lanjutkan. Nomor 6, control good air conditioner AC. Control good air conditioner fungsi untuk mengontrol kerja air conditioner AC. 7. Kontrol elektronik coiling pump. Kontrol elektronik coil pump berfungsi untuk mengontrol kerja elektrik coil pump. Elektrik pump akan bekerja bila temperatur mencapai 90 derajat Celcius. Elektrik pump bekerja bila kondisi AC on. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. PGRI Jaya. Jaya.